Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dandi Hanantio Adiputra. Saya Akmal Zulfawatur Rahman. Saya Raditya Wahyu Chandra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Kirot dan Daman. Kirot dan Daman. Apa sih kirot itu? Jadi secara bahasa, kirot itu berasal dari lafaz al-qardil yang artinya memotong, dan kemudian secara istilah, kirot berarti pemberian harta oleh seorang pemilik modal terhadap seorang amil atau pekerja yang akan menggunakan modal tersebut untuk bekerja atau melakukan suatu usaha. Dan hasil keuntungan dari usaha tersebut harus dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan kalau kirot itu sama kayak investasi di masa sekarang ini. Nah, kemudian apa aja sih syarat-syarat melakukan kirot itu? Untuk yang pertama, kirot itu harus menggunakan uang murni atau uang legal dalam suatu negara. Kemudian yang kedua, pengelola atau amil tidak boleh dipersulit dalam melaksanakan jual beli karena dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan kirot. Kemudian yang ketiga, laba dibagi bersama antara pengusaha dengan pemilik modal. Yang satu mendapat bagian laba dari jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya. Kemudian yang keempat, pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dari akad. Yang kelima, akad hendaknya tidak ditentukan berapa lama karena laba itu tidak dapat diketahui kapan waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Hukumnya apa saja sih itu kirot? Nah, hukum kirot itu ada 3, yaitu 1, kirot adalah akad amanah. Maka dari itu tidak ada kewajiban mengganti bagi seorang amil pada harta kirotnya, kecuali akibat kecerobohan yang ia lakukan pada harta tersebut. Yang kedua, dalam harta kirot terdapat laba dan rugi, maka kerugian ditutupi dengan laba. 3, akad kirot hukumnya jais dari kedua belah pihak, sehingga masing-masing dari pemilik modal dan amil diperkenankan untuk merusaknya kapanpun yang mereka kehendaki. Apa itu daman? Daman berasal dari lafaz daman adalah bentuk kalimat masdar dari kata-kata aku menanggung sesuatu ketika aku menanggungnya, dan secara syara adalah sanggup menanggung harta yang menjadi tanggungan orang lain. Dengan demikian, daman dapat diterapkan dalam masalah jual beli, pinjam peminjam, titipan, jaminan, kerja patungan atau kirot, barang temuan, peradilan, kisos, ghazab, pencurian, dan lain-lain. Apa saja sih syarat-syarat untuk daman? Syarat-syarat daman yaitu 1, syarat penjamin dewasa balik. 2, berakal tidak mengalami gangguan jiwa. 3, atas kemauan sendiri tidak terpaksa. 4, orang yang diperbolehkan membelanjakan harta. 5, sah menanggung hutang yang telah menetap pada tanggungan seseorang ketika diketahui ukuran atau kadarnya. 6, memberi qaid mustakirah menimbulkan kejanggalan atau sahnya daman mas kawin sebelum melakukan hubungan suami istri. 7, hutang-hutang yang belum diketahui ukurannya maka tidak sah untuk daman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raditya. Raditya dipersilahkan. Hukumnya apa saja? Hukum-hukum daman yaitu 1. Di dalam syariat Islam, daman hukumnya boleh dan sah untuk dilakukan. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku akan menjamin terhadapnya. 2. Bagi orang yang memiliki hak, maksudnya hutang tersebut diperkenankan untuk menagih siapapun yang ia kehendaki, baik damin yang melakukan daman dan matmun anhu yang yaitu orang yang memiliki tanggungan hutang. 3. Ketika damin melunasi hutang yang ia tanggung, maka diperkenankan baginya untuk meminta ganti dari matlum mun'ah dengan syarat yang disebutkan di dalam perkataan Mushanif di bawah ini. Ketika daman dan pelunasan, maksudnya masing-masing dari keduanya telah mendapat izinnya, maksudnya izin matlum mun'ah. Kemudian Mushanif menjelaskan
mafhum perkataan beliau yang sudah lewat, yaitu ketika ukuran hutang-hutangnya diketahui, dengan perkataan beliau di sini tidak sah mendalaman hutang yang tidak diketahui kadarnya, seperti ucapan seseorang, jualah barang tersebut pada fulan, dan saya akan menanggung samanya. Dan tidak sah mendalaman hutang yang belum tetap, seperti mendalaman uang 100 yang akan menjadi tanggungan zaid di masa mendatang, kecuali permasalahan dark al-mabi, maksudnya mendalaman dark al-mabi di saman kepada simboli seandainya barang yang dijual ternyata milik orang, atau seseorang sanggup menanggung barang yang dijual kepada penjual. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.